of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very ones who nailed him to that rugged cross. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son. Come on, lift your voice and sing. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son set free. Come on, lift your voice. Oh, now my debt is paid. It is paid in full by the precious that my Jesus. Oh, that my Jesus has no hold on me. Whom the Son sets free. Oh, it's free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Yeah. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. See, the storm is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, hallelujah. God be praised, He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Yeah. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Praise and honor to thee. Praise and honor to thee. Hari ini kembali kita beribadah secara online karena saat ini belum bisa kita beribadah dengan tatap muka, belum bisa beribadah di dalam rumah Tuhan, tetapi tidak mengurangi hal kekusukan kita datang kepada Tuhan. Saya ingin menerangkan pada hari ini judul tema kita yaitu arti kehidupan. Tidak lepas daripada pertumbuhan. Di mana tidak ada pertumbuhan, maka akan disebut kematian. Jadi apapun ketika ada kehidupan berarti di situ ada pertumbuhan. Kalau
sesuatu tidak ada bertumbuh, itu seperti barang. Tetap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya bentuknya seperti itu. Tetapi bagi ada satu pertumbuhan, dia akan berkembang dari kecil menjadi besar. Kalau tidak ada kehidupan, maka di situ akan berhenti, terjadi kematian. Dalam pertumbuhan seseorang, sangat banyak hal yang diperlukan. Selain makanan, juga diperlukan pendidikan, keuangan, tempat berteduh, kendaraan. Demikian juga saat ini yang diperlukan juga berkomunikasi, atau dengan kata lain media sosial. Dan ada satu lagi yang hampir dilupakan untuk mencapai kehidupan 100%. Apa itu, saudara? Yaitu tempat ibadah. Kehidupan seseorang, kalau dia tidak beribadah, dia tidak mengenal Tuhan, dia jauh daripada Tuhan, maka saya katakan kehidupan orang tersebut hanya bertumbuh 75%. Kalau semua hal yang diperlukan seseorang bisa mengaturnya dengan baik, setiap tahapannya ditekuni dengan benar sampai tuntas, selesai, setidaknya keberhasilan dalam pertumbuhannya hanya mencapai 75% saja. Mengapa hanya dinilai 75%? Karena pertumbuhan seseorang tidak bisa 100%. Karena 25%-nya tergantung bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan. Jadi pertumbuhan seseorang bisa dinilai 75% ketika ia berhasil tanpa hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika seseorang dia bisa berhubungan dengan Tuhan, nah, itulah saya katakan kehidupannya dia menjadi 100%. Nah, mari kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sampai hari ini sudah berapa banyak makanan yang sudah saudara nikmati? Sudah berapa banyak harta yang saudara miliki? Sudah puaskah hasil daripada pencapaian yang saudara kerjakan saat ini? Saya katakan semua manusia akan menjawab belum. Karena apa? Karena orang tersebut masih hidup. Di dalam setiap kehidupan selalu disertai dengan pencarian.
Contoh, tumbuh-tumbuhan akarnya terus akan mencari air supaya pohonnya menjadi besar, supaya daunnya menjadi lebat, supaya berbuah. Demikian juga hewan selalu mencari makanannya dan air juga, supaya terus bisa berkembang biak. Apalagi manusia terus mencari, dan lebih banyak lagi yang harus dicari. Tambah banyak yang dicari, apakah tambah mudah untuk mendapatkannya? Saya katakan tidak mudah. Bahkan tambah banyak saingannya. Bagaimana supaya kita bisa unggul dalam bersaing? Nah, satu hal, perlu kuasa. Perlu pernyataan Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan otot, ya, kemampuan saudara terbatas. Apa yang bisa diangkat itu saja yang bisa dikerjakan. Saya katakan, manusia kalau tidak mengandalkan Tuhan, kehidupannya itu hanya 75%. 25% ini adalah ketika saudara mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka disitulah kuasanya dinyatakan. Saya baca di Pengkhotbah 6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dari ayat yang kita baca ini, kalimat mana yang penting kita garis bawahi? Apakah kekayaan? Memang kekayaan penting. Tapi bisakah memuaskan hati kita? Harta benda, kemuliaan, tidak kekurangan suatu pun. Banyak orang hanya berhenti tidak kekurangan sesuatu pun. Puaskah apa yang kita peroleh dalam dunia ini? Biarpun saudara kaya luar biasa, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa ada Tuhan di dalam hati saudara, maka semuanya sia-sia. Atau satu hal ini, dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Inilah yang membuat dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Inilah yang harus kita garis bawahi. Hidup di dunia boleh kaya, tidak kekurangan satupun, itu hak seseorang. Tapi kalau tidak dikaruniai oleh Allah, kuasa untuk menikmatinya sia-sia. Uang banyak, ketika saudara makan, makanan tidak bisa masuk dalam mulut saudara, dalam perut saudara, rasanya pahit, ingin dimuntahkan. Maka saya percaya pertumbuhan saudara akan berhenti. Demikian juga apa yang saudara punya
Ketika saudara nikmati rumah yang indah, kendaraan yang bagus, tetapi tidak ada kuasa Allah yang menyertai perjalanan saudara. Jangan sampai hal yang lebih parah, kecelakaan. Mobil mogok saja di tengah jalan, saudara sudah bingung. Apalagi tidak ada orang lain yang menolong. Wah, saudara sudah kalang kabut cari di mana-mana. Tetapi kalau ada kuasa Allah menyertai perjalanan saudara, dimanapun saudara berada, di situ Allah ada. Wah, itu luar biasa, nikmat, lebih daripada apa yang kita punya. Sudah berapa banyak hubungan saudara saat ini dengan Tuhan? Apakah hanya pada waktu makan saja? Atau pada waktu tidur saja baru ingat sama Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan? Atau bila minta pertolongan Tuhan saja baru saudara datang kepada Tuhan? Itu saya katakan bukan anak yang bagus, bukan anak yang baik, bukan anak yang berbakti. Bapak itu ya, namanya seorang bapak, saya sudah jadi bapak saat ini. Bahkan sudah jadi kakek, punya cucu. Ketika mendengar anak saya sedang mengalami sakit saja, tidak terlalu parah, hanya katakan sakit saja, melalui telepon, pasti seorang bapak akan mengatakan, apa ke dokter, sudah berdoa pada Tuhan minta kesembuhan. Artinya apa? Bapak selalu memperhatikan anak, dekat dengan anak. Apalagi bapak mendengar anaknya terjadi musibah. Wah, hati bapak itu kepingin sekali ketemu langsung. Seperti hatinya melonjak, nggak terima. Nah, itu hubungan bapak dengan anak. Tapi kadang-kadang anak beda hubungannya dengan bapak. Kalau perlu saja baru datang kepada bapak, minta pertolongan. Saya katakan itu bukan anak-anak sungguhan, tapi anak-anak gampang. Kita ubah. Jangan menjadi anak-anak yang gampang, tapi betul-betul anak yang memperhatikan hubungan dengan bapak lebih dekat lagi. Kalau hanya seperti itu, saya katakan, ingat, hidup saudara saat ini belum mencapai pertumbuhan yang maksimal. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan masih jauh, saya katakan itu belum maksimal pertumbuhan saudara dengan Tuhan. Pertumbuhan saudara hanya 75%. Ayo, mari kita cari pertumbuhan sampai 100%. 25%-nya ini harus kita cari. Padahal keinginan setiap orang mempunyai arti hidup yang seutuhnya 100%. Jangan sampai kita sudah berjerih lelah, tetapi orang lain menikmatinya. Karena saudara masih jauh dari Tuhan. Kuasa Tuhan tidak menyertai saudara. Hidup ini akan sia-sia. Kita buat hidup ini utuh 100%. Boleh kita cari kekayaan, harta benda, makanan yang enak-enak, mobil, kendaraan, semua. Boleh. Tapi jangan lupa satu hal. Ibadah jangan ditinggalkan. Inilah yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Supaya saudara bisa diberi kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Mari saudara, jangan hanya puas. Aku nggak bisa apa-apa. Itu semboyan yang kita harus hapus dalam hidup kita.
saat ini kita dalam persaingan di dunia ini. Kalau saudara mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Aku pada waktu itu sekolahku hanya rendahan. Tidak seperti orang-orang saat ini yang sekolahnya tinggi. Mereka bisa sukses kaya. Saya katakan itu pikiran yang picik. Pikiran yang harus ditinggalkan. Saat ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Dari hal yang tidak bisa akan bisa menjadi bisa. Tinggal niat hati kita saja. Apakah mau belajar? Ketika engkau mau belajar, hikmat Tuhan diberikan. Itu tidak terbatas. Kalau kuasa Allah menyertai saudara, menyertai kita, itu tidak terbatas. Allah sanggup mengubah yang miskin menjadi kaya. Bagaimana caranya? Karena ada kuasa yang diberikan. Karena ada hikmat yang diberikan untuk kita. Kalau sudah hikmat dan kuasa diberikan oleh Tuhan untuk kita, kemudian kita nggak mau laksanakan, kita nggak mau kerjakan, saya katakan tanda kutip, saudara akan menjadi seperti dulu lagi. Mana bisa orang mencapai satu impian pertumbuhan yang maksimal ketika engkau diberi hikmat oleh Tuhan, tetapi engkau tidak kerjakan. Banyak anak Tuhan yang sukses. Dan beberapa di antaranya bukan latar belakang sekolah yang pandai. Tetapi saat ini dia bisa memberikan firman Tuhan, memberikan hikmat kepada jemaatnya, memberikan kuasa dari Tuhan yang disampaikan melalui firman. Maka orang tersebut, jemaat tersebut berubah. Terbuka pikirannya, dekat dengan Tuhan, hikmat yang diberikan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dilaksanakan. Maka jemaat tersebut saat ini sukses, berhasil. Hidupnya 100%. Bukan 75% lagi, tetapi tambah karena hubungannya dekat dengan Tuhan, tambah 25%. Sehingga apapun yang dikerjakan dia mengandalkan Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan dia kerjakan. Yang dahulunya nggak bisa, yang dahulunya nggak mampu. Karena dia ulet, dia tekun, dia mau belajar. Maka semua dikerjakannya dengan tekun dan berhasil dicapainya. Ayo saya katakan, saudara, sebagai jemaat atau sebagai anak-anak Tuhan, jangan puas sampai saat ini saudara apa yang saudara kerjakan. Saudara akan kalah dalam bersaing. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan, mari kita lihat dia lebih ulet. Dia pergunakan HP-nya untuk bisa mencari duit. Tetapi sayang, banyak dari anak-anak Tuhan, HP-nya hanya digunakan untuk bukan mencari uang, tapi menghabiskan uang. Ayo, paradigma ini kita rubah. Saya percaya, di dalam HP saudara, banyak hikmat yang Tuhan berikan di dalam HP saudara. Ketika saudara mempergunakan dengan benar, berkat itu ada di depan saudara. Tinggal saudara raih, pergunakan HP saudara dengan benar, dengan hidup takut akan Tuhan. Hikmat apa yang ada di dalamnya saudara kerjakan. Disitulah Tuhan akan tuntun, Tuhan akan memberikan kuasa. Dan saya percaya, hidup saudara bukan seperti dulu lagi. Tetapi hidup bersama Tuhan menjadikan hidup yang baru. Dan arti kehidupan itu saudara akan nikmati ketika saudara laksanakan firman Tuhan.
Puji Tuhan. Tuhan berkati. Yesus,